sama suami gitu. Sama suami, amin ya Allah. Halo sahabat Harmoni, jumpa lagi di channel YouTube kita Harmoni Official. Jadi kali ini kita lagi bareng tim, ada arsitek dan logistik. Jadi kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol santai mengenai desain interior di tahun 2022 yang akan habis. Jadi sebentar lagi mau tahun 2023. Jadi pengen ngobrol-ngobrol santai sama tim-tim yang bersangkutan ketika penyelesaian interior, dari arsiteknya, dari logistiknya, dan mereka yang lebih tahu gitu. Jadi nih untuk yang pertama, yang paling sering ke lapangan nih, Kak Harmoni, kenalin nih. Halo, saya Alexa Putra. Nah, ini arsitek kita, Andra Putri Tami. dan ini arsitek kita juga. Halo, Andri Dayat. Ya. Jadi yang paling sering ke lapangan dan selalu koordinasi nih sama arsitek itu logistik, sahabat Harmoni. Jadi pengen tahu nih, biar kita sharing sama teman-teman atau sahabat Harmoni juga, tren apa sih di tahun 2022 ini yang paling banyak diminati gitu? Kalau menurut survei saya di lapangan itu kebanyakan memakai minimalis klasik Oh, minimalis atau klasik. klasik minimalis. Minimalis. Ada juga sih yang pakai molding, terus cuma itu aja sih. Ada juga ya. Kalau untuk minimalis itu sendiri nih, untuk arsiteknya paling banyak diminati itu dari bentuknya yang open space atau bentuknya yang banyak sekat atau dari warnanya. Biasanya klien tuh paling banyak suka yang seperti apa? Dia tergantung sih. Kalau misalnya arahan kliennya dia pengennya yang luas, kita pakai yang desainnya open space. Open space. Jadi sebisa mungkin bagaimana ruangannya minimalis tadi lega dia. Oh, lega gitu. Karena dia konsepnya minimalis tapi jangan terlalu banyak barang juga di sana gitu. Oh, gitu. Jadi lebih tepatnya seperti itu. Kalau Anda nih punya pendapat sendiri nih untuk minimalis itu sendiri. Kalau aku sih paling main partisinya tuh nggak besar-besar kali, Nggak besar ya? secukupnya. Jadi nggak membuat terlalu sempit, tapi ada estetika gitu. Tapi di tahun 2022 ini kan mau habis nih. Menurut Andra akan ada tren terbaru nggak sih gitu? Apa akan sepanjang masa minimalis Mau gitu? jelas sih kayak sekarang lagi trennya tuh industrial sih. Industrial, kalau aku sih lebih suka industrial sih kayaknya. Karena industrial itu dengan nuansa-nuansa gelap itu kayaknya anak-anak muda lebih banyak Anak suka. muda lagi suka. Lebih banyak Tapi industrial. juga itu kan lebih instagramable kalau sekarang. Di Instagramable ya, kafe. Nah, contohnya nih kita lagi di kafe juga nuansa industrial. industrial. Kebanyakan konsepnya kan kalau kafe itu sekarang industrial. Ya. Asik sih kalau misalnya memang kita ganti-ganti suasana, kan nggak juga bisa, kecuali kita punya budget yang banyak gitu. Iya. bisa ganti desain apa aja gitu. Terus untuk minimalis, industrial sama yang lain itu punya range harga yang berbeda nggak nih logistik yang sering di lapangan? Kalau untuk ranknya ada, harganya Range berbeda, ada. seperti kayak Yang harga minimalis itu berbeda, terus industrial, terus molding. Wah, itu kemungkinan molding lebih tinggi tuh. berarti yang untuk kelas menengah atas itu lebih ke klasik Iya. gitu ya, industrial, terus yang standarnya minimalis gitu ya An? Iya betul. Nah nih selanjut nih kita sharing lagi nih untuk pertanyaan yang kedua nih, kita sharing ringan aja. Kalau karya desain yang selama ini banyak diminati konsumen kita, itu desain yang seperti apa? Kalau sekarang sih yang udah aku kerjain ya, Iya, yang lagi dikerjain. itu tuh rata-rata modern minimalis. Ada juga beberapa yang klasik. Cuma kalau untuk industrial tuh mungkin lebih ke kafe. Tapi kalau untuk rumah rata-rata tuh pada pasti klasik kalau nggak modern. Klasik, kita bicara klasik, kita akan bahas ke logistik. Sip. Kalau untuk klasik itu material dupo itu sulit nggak sih? Kalau untuk bahannya nggak sulit. Nggak sulit ya? Uangnya yang sulit Uangnya kayaknya. sulit. Uangnya Soalnya kan harganya itu ke atas itu. menengah ke atas Iya, ya. menengah ke atas. Kayaknya
kayaknya memang konsumen kita banyak suka yang klasik ya kayaknya. Iya, mungkin. Seperti kayak glass gold, itu kan harganya lumayan. Lumayan. Lumayan juga ya. Kalau Ani, tipe-tipe desain seperti apa sih yang selama ini Aan desain gitu? Kebanyakan lebih ke yang mewah-mewah ya. Mewah Tapi dia lebih simpel tapi mewah kesannya. Jadi permainan-permainan nut seperti kaca bevel juga. Habis itu nanti partisinya dimainkan ada kayu-kayunya gitu. Jadi seperti juga tuh. Kayaknya memang keren sih. Memang di tahun 2022 ini minimalis, terus yang minimalis klasik tadi lah, nggak ketinggalan zaman lah, tentu saja. Kan. Terus nih selanjutnya untuk materialnya tadi, finishingnya itu lah. Kita tuh meyakinkan konsumen itu untuk di harga atau di kualitas gitu. Di kualitas dan Kualitas ya. sebenarnya sih harga juga, Iya. kualitas kan lebih penting. Tapi sebenarnya ada harga ada kualitas Iya, kan. iya. jelas. Tapi kalau pasti. misalnya konsumennya banyak nawar, gimana? Ya pasti kita bisa aja sih nyentuhin desain sesuai budget. Boleh. Buat arsitek sendiri nih, kita pengen tanya. Selama ini kan ngedesain interior segala macam tentang rumah. Interiornya itu yang di bagian apa sih yang Anda tuh paling seneng gitu? Oh, pokoknya aku nggak bosen nih desain ini gitu. Aku paling suka sih ngedesain kitchen set sama living room. Wih, living. Kenapa Soalnya- gitu? Pasti punya alasan. Kayak ngetatanya tuh lebih mana ya? Lebih enak ngetata desainnya. Lebih mudah gitu. Udah ya. Lebih mudah. Terus pas waktu pengerjaannya tidak terlalu lama, pasti. Iya pasti. Kalau An, lebih ke apa tuh pengerjaan? Kalau untuk interior lebih kepada fasad sih. Oh, untuk fasad. bagian depannya. Oh, ini eksterior Eksterior, kayaknya. iya. Selera eksterior. Dia bagian eksterior. Eksterior. Jadi kemarin ada ngerjain fasad. Jadi itulah lebih banyak lebih enaknya ke fasad sih. Bagian luarnya. Fasad. Iya. Berarti tidak ada yang rumit sih di dalam desain tuh, bukan? Bukan Paling berarti suka dan tidak rumit, bukan ya? bukan. Bukan ya? Kalau udah rumit nggak suka nggak dikerjain nanti. Dikerjain, tapi nggak bisa juga, harus dikerjain juga. Iya, Kalau makanya. enggak, kena tanyain terus tuh. Mana nih? Udah deadline. Nanti Opi datang nih. Mana nih mau bikin RAB nih? Gitu kan harus on time. Jadi Sabah Harmoni untuk interior kita itu ada prosesnya. Dari kita survei, datang ke lokasi. Setelah itu nanti ada aja tuh nanti setelah itu kita nanti presentasi desain, setelah presentasi desain nanti datang menjumpai klien dan lain-lain sebagainya. Nah, Alek nih, ke yang terakhir nih ya, kita ngobrol-ngobrol santainya. Untuk pengerjaan di lapangan nih, pengerjaan apa yang Alek suka? Kan Alek langsung nih beli material. Iya. Terserah mau bicara dari rumitnya atau yang lain. Kalau untuk rumitnya itu di molding. Molding ya, kayaknya pengerjaannya lama ya. Soalnya kan kalau untuk molding ada dua tahapan, ada dua tuh. Ada yang memakai langsung ke tembok, Ya. satu lagi ada memakai cover. Cover itu kan memakai MDF. Di situ rumitnya, terus finishingnya terlalu rumit kayak duko, gitu, dicat, terus di dempul lagi. Oh, berarti terkendala di rumit. Kalau Kalau yang masa- disukai gitu ketika pengerjaannya. Kalau di minimalis, rumitnya tuh bagian nut. Oh, nat-nat. Ya, soalnya kan nut terus didempul lagi, di finishing lagi. Iya. Nah, gitu sahabatmu nih, kalau dari logistiknya, kalau untuk duko atau material klasik itu lebih rumitnya itu ketika catnya, Iya, nah, ketika finishing. masangnya, finishingnya banyak. Dan kalau untuk duko itu sendiri klasik itu kita lebih banyak di lokasi ya. Iya, iya, iya. Kalau kita pakai minimalis atau interior yang lain kita 80% di workshop. Di workshop. Gitu. Terakhir nih yang paling ya sebagai pekerja di bidang desain interior pasti seneng ngeliatin rumah-rumah mewah, rumah-rumah cantik yang desainnya bagus. Untuk Andra nih, rumah impian seperti apa sih yang Anda inginkan gitu? Kalau untuk rumah impian aku pengennya itu rumahnya open space, tapi Space. ukurannya nggak usah terlalu besar banget karena kan ya pasti aku yang bersihin gitu kan. Iya. Aku ya nggak mungkin nyewa orang gitu. Terus untuk konsepnya itu
tuh lebih ke modern klasik karena ya lebih kesannya lebih mewah walaupun rumahnya nggak besar gitu. Oh, berarti Andra pengennya yang masih open space, ya udah terbayang sih, udah terbayang ya. Iya. Bisa lah tinggal desain gitu. Tinggal desain ya, nggak payah. Kalau saya lebih ke dua konsep di rumah. Di ruang tamunya itu memakai molding, terus di bagian dapur atau kitchen setnya memakai industrial. Gitu. Ada dua konsep ya. Dua konsep. Pakai nuansa klasik, di dapurnya industrial. Kalau A nih, Kalau Aan beda. bedanya tuh apa lebih, gitu kan? lebih kepada yang alam-alam sih. Oh, Pengen yang ada pohon-pohonnya jadi angin banyak masuk gitu. Nuansa-nuansa yang dikreasikan dengan kayu-kayu seperti itu. oh gitu. Berarti hijau lah ya. Ya hijau-hijau lah. Hijau. Apalagi kalau halamannya depannya besar gitu kan. Asri gitu. Jadi Oh, bisa nanam ya, segala bener macam. ya. Ya, oke, udah kebayang sih, berarti nuansa alam. Iya. Kalau untuk buat Mbak Wilda, Kalau Wilda sih lebih pengen yang ya sama sih kayak Andra, perempuan kayaknya nggak pengen rumah yang gede-gede, tapi konsepnya open space. Cuman Wilda itu pengennya dengan konsep klasik. Mudah-mudahan ada rezeki ya Amin. Allah. Kita nggak tahu kedepannya kan kita kayak mana. Jadi pengen yang ada konsep klasik. Terus di dapurnya udah pengen yang seperti konsumen kita Pak Jun ya. iya. Ada skylight-nya di Iya. atasnya, jadi dengan konsep kitchen set industrial. Wah, ya Allah keren banget. Lebih terang ya Mbak. Oh, terang. Jadi tiap malam itu bisa lihat itu, terus ada taman juga. Sama suami gitu. Sama suami. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita meraih rezeki ya Amin. semuanya. Amin. Dan yang paling penting mudah-mudahan Harmoni banyak proyeknya. Amin. Amin. Mungkin itu aja nih sharing santai kita menjelang senja. Kalau kata anak Indi, ada kopi, ada senja. Jadi kita udah ngejalanin itu semua. Dan sahabat Harmoni, jangan lupa untuk selalu support YouTube kita dengan cara like, Like, comment, dan subscribe Subscribe. video ini. Sampai jumpa di konten YouTube kita selanjutnya. See you. See you.